Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurnia Prisma dari Teknik Informatika Angkatan 24 kelas L1. Di sini saya akan melakukan live config untuk praktikum jaringan komputer, yaitu opsi 2, membuat skema 3 router. 3 router. Ada routing static, floating route dengan default route. Nah, dan ada ketentuan setiap router itu punya masing-masing 10 klien. Jadi mungkin langsung saja saya mulai ya. Oke, sini sudah ada 3 router. Saya ambil switch. Ini biar tidak ini bisa di copy dah sih. Bentar. Saya tes dulu. Ini kalau di copy, oh dengan itu yang tercopy ya, sudah. Kalau itu kita agar menghemat waktu, mungkin ini kita buat sampel, sehingga kita copy 2 0, sini aja 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7, jauhkan lagi 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sedikit jauhkan lagi. Ini saja. Oke, sambungkan dulu. Ini saya sedang menyiapkan untuk desain topologinya. Ini kita gunakan kabel strike karena ini beda perangkat. Kalau nanti di di tengah itu antar router pakai kabel cross karena perangkatnya sama. Itu salah satu fungsi perbedaan kabel strike dan kabel cross. Kabel strike untuk perangkat yang berbeda, kabel cross untuk yang sama. Ini mungkin sudah, jadi kita bisa langsung copy aja. Nah, taruh di sini. Ini mungkin biar rapi ya. Sedikit kita putar, set 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 set. Oke, di sini oke. Satu lagi sepertinya. Oke, sudah. Buat satu lagi untuk yang di bawah. Sedikit kita rapikan. Set set set. Oke. Nah, sudah, jika sudah ada skema 3 yang seperti ini, mungkin kita sambungin untuk yang di tengah. Nah, ini antar router pakainya kabel cross. Ini pilih gig 00, gig 1, ini pun gig 1 0. Nah, ini baru yang keluar kita pakai kabel strike. Ini juga. Oke. Nah, jika
Jika sudah seperti ini, mungkin kita akan langsung saja mendaftarkan IP di masing-masing router. Tekan no, masuk ke privilege dengan sintaks enable atau en atau ena boleh. CONFT untuk masuk ke configuration terminal. Mungkin langsung saja kita daftarkan, masuk ke interface dulu. Interface gig, ini sudah direkam kan? Oh ya sudah. Interface gig kita daftarkan di sisi klien gig 02, gig 0/2, IP at 1921. Oke, lupa. Jadi ini kita kasih judul aja dulu biar gak lupa. Di sini 192.168.10.0 dengan /24. Kita namain sebagai sayap kiri, left winger. Oke. Di kanan kita namain sebagai right winger segmen 20. Dan terakhir untuk yang di bawah kasih center back. Oke. Nah, dan untuk yang tengah ini jalur utama. Jalur utama 10.10.10.0/30. Oh ya, ini lupa ya, ini segmen 30. Untuk jalur cadangan, ini jalur cadangan ini untuk floating route-nya nanti 20, dan yang ini juga kita kasih 30. Oke. Nah, ini sudah, boleh kita lanjut lagi. IP address 192.168.10. default gateway-nya kita masukkan. Mainnet mask-nya 255.255.255.0. Kita aktifkan portnya dengan sintaks no shutdown. Masuk ke gig 00 untuk jalur utama. Kita tambahkan IP yaitu 10.10.10.1. Netmask-nya 252, enter. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita aktifkan juga no shoot. Lanjut di interface gig 01, langsung saja IP add untuk ke atas itu segmen 20 252 no shoot. Oke. Jikalau sudah seperti ini, kita pindah ke router kanan. Di router kanan seperti biasa no, enter mode privilege, masuk CONFT configuration terminal. Kita langsung daftarkan di gig 02 interface gig 0/2 IP add 192.168.20.0.1 sorry 255.255.255.0 karena /24 no shutdown. Lanjut interface gig 00 untuk tengah, kita IP add juga. Ini 252 10 karena satu sudah dipakai, kita pakai 2 10 2 ntar no shoot. Dan terakhir aktif, kita aktifkan port yang di atas 01 IP add ke atas itu 30 ya, pakai yang 1 31 252 no SH. Nah, tadi benar ya, 20 ke kanan betul, 10. Oke. Tinggal router terakhir, no enter enable CONFT. Salah, config T. Kita daftarkan ke kiri dulu, gig 01 interface gig 0/1.
Kita tambahkan IP-nya, IP at 10.20.2 karena satu sudah dipakai. 255 no show. Bentar, kita cek lagi ya. Betul lah masuk net masknya. 252. Betul. Lanjut. Ke kanan itu gig 00. Ke kanan itu gig 00. Masuk dulu ke interface gig 00, baru IP add nya ke kanan 32 betul, 252 enter, no shoot. Pindah ke bawah itu 02, langsung kita add IP nya 31 192.168. aduh terpencet 168, ini 192, net masknya .0 karena /24 yang tadi /30. Kita aktifkan juga dengan sintak no shoot. Oke, semuanya sudah aktif, tapi tentunya semuanya belum ada IP ya, jadi kita perlu tambahkan IP karena kliennya sangat banyak, dan sesuai instruksi saya akan menggunakan protokol DHCP dengan sintaks IP DHCP pool. Kita namain di kanan left winger. Nah, dengan networknya 192.168.10.0, netmask 255.255.255.0 dengan default route 192. Ini default untuk default gateway 168.10.1. Oke, dengan ini sebenarnya opsional, tapi kita tambahin aja DNS server. Kita pakai yang punya Google 8888. Oke, kalau sudah kita tambahkan juga yang di kanan. Nanti kita ubah bareng-bareng aja untuk IP dari static ke DHCP. Lanjut aja IP DHCP pool dengan nama right winger. Networknya 192.168.20 segmen 20.0.255.255.255.0. Oke, ini kelebihan, sorry. 255. Default route itu betul, nice, betul, 192.168.20.1. Oke. Bonus kita kasih juga DNS server 8888. Oke, kelebihan strip, sorry. Lanjut ke atas juga kita lakukan yang sama, IP DHCP pool center back. Networknya 192.168.30.0 255.255.255.0. Untuk default route-nya default route .1 dan tidak dikasih netmask. Track default tidak ada default. Nah, ini baru benar. DNS server seperti biasa, opsional 8888. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin buka di setiap PC itu bisa ubah dari IP configuration dari static menjadi DHCP. Kita lihat, oke, successful. Diubah semuanya. Ini juga. Oke, lanjut. Ini mungkin akan memakan waktu yang lumayan lama. Oke. Juga
Tuh kan dia berubah dari kosong. Nah, ini langsung ada 20. Itu karena sudah didaftarkan dari router. Oke, tinggal yang klien bawah yang belum masuk ya, 30. Ini yang ditinggalkan langsung masuk kan? Iya. Masa tunggu semua. Oke, DHCP. Oke. Full screen. Oke, sepertinya sudah selesai semua. Jadi setelah melakukan membuat topologi, daftarkan IP di router dengan dan melakukan DHCP, protokol DHCP untuk mendapatkan IP klien secara otomatis ya, tidak masukin satu-satu. Jadi kita lakukan routing. Nah, kita di router 0 dulu, router kiri. Ini yang pertama kita buat routing statik dulu. IP route kita masukkan tujuan karena dia ingin ke kanan, contoh ke kanan. Jadi 192.168.10. Tujuan salah, tujuannya segmen 20 net masknya 255.255.255.0 dengan next hop alias jalur utama kita pakai yang 10.10.10 10.10.10.2. Oke. Dan kita juga buat untuk jalur cadangan lewat atas dengan segmen 20. Juga buat routing statik untuk ini nanti aja ya. Kita buat dulu default route-nya. Nah, ini untuk default route agar setiap misalnya kan saat pengiriman pesan alias tasping, jika tidak ada routing statik tadi, bakal diarahkan ke default route ini. Nah, tuh maksudnya 0000. Nah, 0000. Nah, dengan next hop-nya kita arahkan ke atas karena escape, apa sih bahasanya, jalur keluarnya mungkin sebutannya escape point di atas router top 20.0 lagi titik 2. Oke. Pencet keluar. Nah, next hop-nya ini. Oke. Nice. Nah, kalau sudah, kita pindah ke router kanan. Router kanan lakukan hal yang sama, lakukan routing statik IP route dengan tujuan segmen 10 192.168.10.0 sebagai netmask, dan terakhir next hop-nya kita pakai jalur 30 10.10.30.2. Enter. Juga buat jalur 30 ini jalur cadangan, kebalik. 30 itu jalur cadangan. Jalur utamanya itu seharusnya lewat, kita ulang sorry. Ini jalur cadangan seharusnya kita hapus dulu, penuh. Oke. Ulang. Nah, ini kita buat jalur utama dulu. Dia lewat 10.1. Tadi kan 10.2, 10.1. Nah, baru kita buat yang jalur cadangan 31. Nah, ini baru benar. Sorry, maksudnya 32.
Nah, setelah nyiapin jalur cadangan, juga siapkan untuk default route. Dia juga lewat 32. Nah, jadi untuk semua jalur yang tidak terdaftar di routing statis, dia bakal lewat default route. Judulnya apa? Default berarti. Enter. Oke, mungkin lanjut. Mana tadi? Oh, sudah default route. Mungkin ke tengah. Nah, ke tengah juga lakukan yang sama. Nah, tapi di tengah ini tidak perlu ngelakuin routing untuk default route, karena urutan tengah ini sebagai poin apa tadi? Escape point untuk jalur keluar. IP route 10. Bentar, ini routingnya kemana ya? Lupa. Wait. Oh iya, routing ke ini. Routing ke apa? Yang kanan. 192.168.20 dengan kiri. Titik 0 255 255 255 titik 0 10 lewat jalur kanan 10. Iya betul. Iya 10 30.1. Yang ke kiri juga 20 ke segmen 10. Enter. Nah, ini seharusnya untuk testing udah bisa. Nah, untuk pengiriman pertama itu sudah pasti fail karena ini sedang melakukan proses ARP, dimana dari MAC itu bakal dari IP bakal diterjemahkan ke MAC address. Oke. Bentar. Nah, ini ke sini pasti berhasil. Sini berhasil. Sudah berhasil. Kiri ke kanan bisa, pasti kiri kanan ke kiri juga bisa. Apa kata kita putuskan jalur utama. Nah, ini contoh dari simulasi floating route. Jadi dia bakal pakai router cadangan, router atas, dia juga masih berhasil. Nah, mungkin sebaliknya juga bisa dites. Ini fail ya yang bawah karena belum pernah dites. Nah, tuh udah berhasil. Nah, jadi ini salah satu praktek floating route. Oke, mungkin bisa kita sambungin lagi mana kabel. Nah, ini kalau sudah boleh dites juga untuk ke bawah. Untuk ke bawah juga pasti error di awal-awal. Tes dulu. Nah, sukses kan? Nah, balik juga bisa. Tuh bisa. Bawa ke kanan pun bisa. Nah, ini kalau yang ke bawah ini contohnya dari default route. Karena kan di router kiri tadi kan tidak didaftarkan static route untuk ke kanan. Nah, tapi kok dia tetap bisa ngirim? Karena inilah guna default route tadi yang 0000 tadi. Nah, jadi untuk semua yang tidak terdaftar di routing static, dia bakal larinya ke default route. Ini sebenarnya bisa semua yang ngirim. Cuman masih ngelakuin proses ARP dulu. Nah, ini udah bisa. Tuh udah bisa kan? Nah, jadi intinya dari sini ke sini. Ini ke sini. Ya gagal, pasti gagal. Pertama itu pasti gagal. Kalau yang belum pernah saling kirim pesan, karena dia melakukan ARP tadi. Sudah pasti. Sudah mungkin itu tadi praktik untuk static route, floating route, dan default route. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.